82,3% menyatakan ada pendanaan donatur dalam pilkada mereka. Selanjutnya, para donatur akan meminta balas budi berupa kemudahan perizinan maupun dipermudah saat ikut serta dalam pengadaan proyek pemerintah, baik barang maupun jasa. Informasi ini didapat dari mereka sendiri, para gubernur, kepala daerah, legislatif, dan tegasnya. Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, mengatakan untuk kampanye capres itu diperlukan dana sekitar 9 triliun. Bayangkan, siapapun yang maju, mau si A, si B, nomor 1, nomor 2, pasti ada donaturnya. Nah, para donatur inilah yang kemudian akan mengendalikan para capres ketika duduk menjadi presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ini ada berita hari kemarin ya. Dan ini saya kira menarik sekali karena masih bicara soal presidensial threshold ya. Presidensial threshold, ini ada berita. Judulnya dari Kedepena ya. Judulnya Firly Bahuri, PT 0% bisa membuat biaya mahar politik parpol hilang. PT itu presidensial threshold. Ketua Komisi Pemberantasan KPK atau KPK, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri menyarankan agar adanya penghapusan presidensial threshold ataupun ambang batas yang ditentukan. Menurut Firly, sapaannya, langkah ini tepat dilakukan untuk memberantas korupsi karena akan menghilangkan mahar politik dan biaya kampanye menjadi murah. Kita tahu bahwa setiap calon yang akan maju harus diusung oleh partai-partai politik atau partai politik. Kalau dia cukup 20%, maka dia bisa sendiri. Kalau kurang, maka gabungan partai-partai. Nah, si calon harus membayar apa yang disebut biasanya mahar politik. Macam-macam lah istilahnya ya, intinya bayar, dan itu jumlahnya dasar sekali, tergantung keperluannya apa. Kalau bupati gubernur mungkin sekitar berapa puluh miliar gitu ya. Kalau bupati wali kota mungkin sekitar berapa, satu partai bisa 10 miliar dan seterusnya sebagainya, tergantung besar kecilnya partai. Kalau gubernur mungkin sudah seratusan miliar. Kalau presiden, nah ini angkanya nih, kalau kata Rizal Ramli bisa 1 triliun, satu partai. Dahsyat nggak? Jadi kalau dia perlu 3 partai yang kurang lebih untuk bayar mahar politik saja 3 triliun. Ini yang disebut oleh Firly Bahuri mahar biaya politik yang sangat mahal. Kalau presidensial threshold dihapuskan, maka biaya politik menjadi lebih murah. Saya berpendapat jika PT 0% bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih bisa leluasa bekerja baik ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur. Kenapa tidak PT ini 0%, ungkap Firly Rabu 15 Desember. Jadi baru kemarin nih ngomongnya nih, kalau kata Kedepena ya. Bagi Firly, jika memang biaya politik mendorong hasrat korupsi yang membabi buta bagi seluruh pejabat politik, maka harus segera ditangani akar persoalannya. Salah satunya adalah presidensial threshold imbuhnya. Dia mengatakan apa yang disampaikannya itu bukan berarti dia mencampuri urusan politik, ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak memasuki ranah kamar politik atau kamar kekuasaan yudikatif, ujar Firly. Firly bilang pernyataan itu semata-mata untuk memberantas praktik korupsi yang terjadi akibat mahalnya biaya politik dan adanya praktik pemberian mahar kepada partai. Saya hanya ingin Indonesia bebas dan bersih dari praktik korupsi, kata Firly. Untuk membebaskan Indonesia dari lilitan korupsi, maka perlu peran segenap anak bangsa
dan perlu orkestra nasional membangun budaya anti korupsi dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Firly mengungkapkan hampir separuh calon kepala daerah menyatakan adanya donatur untuk membiayai kegiatan mereka. Hal ini terjadi karena mahalnya biaya politik di Indonesia. Jadi kalau kalimatnya hampir separuh ini salah, kurang tepat. Karena di paragraf bawahnya disebut data terakhir 82,3% menyatakan ada pendanaan donatur dalam pilkada mereka. Selanjutnya, para donatur akan meminta balas budi berupa kemudahan perizinan maupun dipermudah saat ikut serta dalam pengadaan proyek pemerintah, baik barang maupun jasa. Informasi ini didapat dari mereka sendiri, para gubernur, kepala daerah, legislatif, dan tegasnya. Firly menilai upaya memangkas biaya politik yang tinggi perlu dilakukan, sebab hal semacam ini dapat memunculkan upaya balik modal dan balas budi kepada donatur saat calon pejabat mendapatkan jabatannya. Apalagi kebutuhan uang dengan jumlah banyak bukan hanya untuk kampanye saja, tapi juga untuk mahar politik, kata dia. Pemberian tersebut dilakukan agar calon tertentu mendapat rekomendasi dari partai. Saudara, ini yang sudah sejak belasan tahun yang lalu dikampanyekan oleh banyak tokoh, antara lain yang bisa disebut terdepan adalah ekonom senior, tokoh nasional, Dr. Rizal Ramli. Bahkan dia termasuk satu dari 14 pengaju gugat, bukan 14 pengaju, 14 kali. Nah, 14 kali diajukannya gugatan judicial review terhadap undang-undang ini, pasal 6A kalau nggak salah, yang menyebutkan bahwa undang-undang parpol ya kalau nggak salah ya, undang-undang pemilu, bahwa presiden hanya bisa diajukan oleh partai pemilik 20% suara dan atau gabungan partai. Dan seperti nasib 13 pengajuan judicial review lain di Mahkamah Konstitusi, nasib serupa pun dialami oleh Rizal Ramli, yaitu gugatannya ditolak dan tragisnya boro-boro disidangkan. Bahkan MK menilai Rizal Ramli tidak memiliki legal standing untuk mengajukan JR ini, judicial review ini. Waktu itu Rizal Ramli maju dengan pengacaranya Refli Harun. Saudara sekalian, ini penyakit. Saya menyebutnya presidensial threshold itu sebagai ibu kejahatan demokrasi. Asik nggak, seru nggak? Iya, karena dengan presidensial threshold tadi, saya katakan tadi bahwa hanya para calon pemilik dana sangat besar yang bisa maju menjadi capres, ya kan? Termasuk di bawah-bawahnya. Capres lah, kita ngomong capres ya, dan cawapres. Dan hampir tidak ada orang yang mampu memiliki dana sangat besar. Bahkan seperti Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, mengatakan untuk kampanye capres itu diperlukan dana sekitar 9 triliun. Bayangkan, 9 triliun ini dia pukul rata satu provinsi 300 miliar. Kalau kali 34 provinsi mestinya 10,2 miliar. Tapi oke, kita nggak semua rata 300 miliar sehingga angkanya muncul dari Jenderal Gatot 9 triliun. Anda tahu siapa pemilik uang 9 triliun? Prabowo tentu tidak punya. Apalagi Jokowi tentu tidak punya. Siapapun yang maju, mau si A, si B, nomor 1, nomor 2, pasti ada donaturnya. Nah, para donatur inilah yang kemudian akan mengendalikan para capres ketika duduk menjadi presiden. Karena mereka, seperti kata Firly tadi, harus ada balas budi. Caranya bisa yang paling remeh-temeh memberikan proyek-proyek, sampai yang lebih canggih membuat aturan dan perundangan untuk kepentingan para oligarkinya. Itu terjadi. Contoh paling gampang, undang-undang Omnibus Law. Itu jelas-jelas berpihak bagi kepentingan para oligarki. Contoh lain adalah Undang-Undang Minerba. Itu jelas-jelas kepentingan para oligarki. Termasuk revisi Undang-Undang KPK. Itu juga kepentingan para oligarki. Nah, saudara sekalian, yang menarik adalah bahwa kalau seorang Firly Bahuri, yang sebetulnya saya sama sekali nggak respect sama manusia satu ini, tapi dalam konteks presidensial threshold saya oke lah. Saya sependapat dengan dia, seperti juga disampaikan oleh siapa namanya, tokoh nasional tadi, Rizal Ramli. Ya, Rizal Ramli membuat tweetannya
Ketua KPK benar sekali, akibat ambang batas sewa partai 30-60 miliar untuk bupati, 100-300 miliar untuk gubernur tingkat 1, dan 1 triliun untuk capres. Nol kan? Wah, Rizal Ramli. Ya, katanya alasan pilih agar threshold 0%, banyak kepala daerah keluhkan biaya politik dan akhirnya korupsi. Rizal Ramli tentu saja mendapat semacam energi baru, mendapat vitamin baru. Seorang ketua KPK pun setuju sekali supaya ambang batas presidensial threshold tadi dihapuskan. Tapi saudara sekalian, ternyata tidak mudah. Pertama, kita tahu 14 kali judicial review presidensial threshold di Mahkamah Konstitusi kandas, ya. Sehingga Rizal Ramli dalam yang terakhir dia mengatakan dengan marah besar bahwa MK bukan lagi Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Kekuasaan. Ada deal-deal di sana yang sangat-sangat patut diduga tidak gratis, ya, tidak gratis. Entah bentuknya apa, bentuk gratifikasinya entah apa, bisa bisa jumlah uang yang sangat besar, bisa hadiah perpanjangan jabatan sampai 15 tahun, atau bisa tanda kutip ancaman bahwa setiap hakim MK pun tentu punya, setiap manusia termasuk para hakim MK pun punya rekam jejak hitam. Dan kalau itu sampai ada bergening, kalau kamu nggak begini, masalah kamu akan diungkap. Kalau kamu nggak begitu sesuai ini, maka kamu akan semua borok-boroknya akan diangkat. Nah, saudara sekalian, ternyata seperti tadi saya katakan tidak mudah menggolkan presidensial threshold 0%. Karena faktanya partai pemenang pemilu yang terbesar pun PDIP jelas-jelas menolak presidensial threshold. Ini ada berita dari Gelora, PDIP tolak presidensial threshold 0%. Netizen, ya, komentar netizen ya, partai nomor 1 kok takut, berarti lembaga surveinya bayaran. PDIP dengan tegas menolak adanya usulan Ketua KPK Firly Bahuri terkait presidensial threshold atau ambang batas presiden 0% dan mahar politik 0 rupiah. Tuh kan, ditolak tegas-tegas. Hal ini disampaikan oleh salah satu politisi PDIP, yaitu Dedi YH Sitorus. Dedi mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu harus mengacu pada konstitusi dan filosofi lahirnya aturan tersebut. Tidak bisa serta-merta. Wow, mengacu pada konstitusi. Konstitusi justru menyebutkan tidak ada tentang presidensial threshold. Konstitusi hanya menyebutkan bahwa calon diajukan oleh partai atau gabungan partai. Titik. Tidak pakai sekian persen. Aduh. Selain itu, pihaknya juga meragukan dengan adanya presidensial threshold 0% bisa menjadikan mahar politik 0 rupiah. Ya iyalah. Ya memang katakanlah tidak harus sampai 0 rupiah. Tapi kalau siapa saja bisa maju, partai yang baru sah disahkan verifikasi bisa maju, maka dia bisa mengusung siapa saja calon yang dianggap kuat, ya, berintegritas, ya, gaya sekali ya, punya kapabilitas dan kapasitas, punya kemampuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin sebuah negara besar seperti Indonesia. Kan begitu. Jadi rakyat itu diberikan calon presiden lebih banyak pilihan. Kalau ada presidensial threshold, maka calonnya hanya 2, si A atau si B, nomor 1 atau nomor 2. Maka dua-duanya itu pasti punya bohir, yaitu para oligarki tadi. Yang manapun yang menang, pada hakikat yang menang adalah oligarki tadi. Tapi kalau sampai 8, 9, 10 partai, 10 calon misalnya ya, tentu sekuat-kuatnya si bohir tadi akan kelabakan juga. Dan peluang untuk mahar politik, biaya politik sangat tinggi itu bisa menjadi diminimalisir. Tapi yang paling penting tadi, siapa saja bisa tampil. Siapa saja orang-orang yang punya kapasitas, punya kapabilitas, berintegritas. Orang-orang yang amanah bisa tampil. Rakyat bisa memilih. Sekarang kan enggak, lo pilih deh A apa B. Enggak, gue mau si C. Enggak, si C enggak gue dukung, kata partai. Enggak, gue mau si D, kata partai D. Enggak, dia enggak gue dukung. Padahal si D, si C tadi jauh lebih baik daripada si A atau si B. Nah, seperti kata netizen tadi, ini aneh. Kalau PDIP sebagai pemenang pemilu, partai terbesar, seharusnya tidak khawatir calonnya akan tetap menang. Harusnya. Tapi kekhawatiran PDIP tadi, penolakan PDIP terhadap
presidensial threshold 0% membuka mata kita rakyat Indonesia selama ini terjadi apa-apa. Pertama, bisa jadi kemenangannya diragukan. Aduh, yang kedua, dia juga jelas-jelas menolak mahar politik 0%. Karena mahar politik ini menjadi sumber pendanaan partai yang sangat penting. Persoalan itu uang akan nyampe kepada partai dan pengurus lainnya, anggota-anggotanya, atau hanya mengendap di ketua umum dan kroni-kroninya, itu lain soal. Tapi dari mahar politik itu, mahar tadi, baik mulai presiden sampai gubernur ke bawah-bawah, wali kota, bupati, itu sumber pendanaan yang luar biasa. Itu makanya mereka tidak mau. Dan ini adalah sikap yang sesungguhnya memprihatinkan. Demi kepentingan partainya, kantongnya, mereka tetap tega dan tetap menghendaki bahwa praktik-praktik demokrasi yang super mahal. Kalau Rizal Ramli mengatakan demokrasi tak bergeser dari demokrasi prosedural, daftar mendaftar segala macam ya, prosedural, administrasi dan sebagainya, lalu menjadi demokrasi transaksional karena para calon harus membayar para pemilihnya, membayar biaya kampanye, membayar partai-partainya, transaksional, hingga akhirnya menjadi demokrasi kriminal. Karena untuk itu nanti mereka harus mengembalikan balas budi kepada para bohirnya, pada cekong-cekong politiknya. Saudara, seperti kata Refli Harun, kita harus gelorakan ini. Gerakan presidensial threshold 0% harus kita gelorakan. Kalau tidak, mengerikan sekali. Kita akan terus dalam genggaman cengkraman para oligarki yang tidak peduli kondisi rakyat, kondisi negara, yang penting mereka tetap bisa terus semakin mengakumulasi kekayaannya yang sudah sangat besar. Pilihan pada Anda, pada kita. Lawan presidensial threshold 20%. Jadikan presidensial threshold 0% untuk Indonesia lebih baik. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.